sampai di situ saja. Jadi tidak perlu kita katakan dia, artinya itu sudah penghinaan kalau kita bilang dia goblok atau bodoh. Kecuali dia mengatakan Iya kita, gini Pak Karim. Maaf Pak Karim, saya kasih tahu Pak Karim, room saya ini beda sama yang lain. Room saya, room Jeki itu berbeda memang dengan room-room Kristen lainnya. Kalau di room-room lain, mereka boleh di situ menghujat Tuhan Yesus, dia biarin. Di sini nggak boleh, ya. Nggak boleh di sini menghujat, nggak boleh di sini menyimpulkan iman Kristen. Siapa yang di sini yang menyimpulkan iman Kristen, kita akan turunkan. Siapa yang menghina atau apa yang menghujat ya, nggak boleh. Saling menghujat. Dan juga sebaliknya, kalau kawan-kawan juga yang di Kristen jangan terlalu jangan menghujat lah. Kita juga dari Muslim jangan menghujat keyakinan atau keimanan orang lain. Ya, di sini itu bertanya Pak. Mau bertanya silakan. Mau bertanya sama Ibu Mikana. Saya mau bertanya kepada Ibu Mikana. Silakan Pak. Ya, maaf ini sudah sering-sering saya tanyakan ini. Tuhan Allah itu wajahnya seperti Tuhan Yesus atau bukan, atau tidak? Iya Pak. Sama. Ya, Yesus itu adalah rupanya Allah. Rupanya Allah berarti menempati ruang. Karena punya ukuran kan, dia punya ukuran. Nggak ada ukurannya Pak. Tuhan Yesus nggak ada ukuran, dia tidak terbatas ruang dan waktu. Ya, berarti, dia bisa hadir dimanapun. Ketika dia hadir di sini, dia juga ada di sana, ada juga di tempatnya Kak Sophie, ada juga di tempatnya Bang Arjuna, ada juga dimanapun ya, di sorga dan di bumi. Itulah kenapa Tuhan Yesus menyatakan aku berkuasa baik di bumi dan di sorga. Maka itu saya bertanya, apakah wajahnya? Kalau wajahnya seperti yang tergambar itu berarti memiliki ruang karena ada punya bisa dilukis, bisa dibayangkan, bisa digambarkan. Kalau bisa digambarkan itu dia harus punya tepian. Bukan berarti kalau ada gambar Yesus ya, yang mirip Yesus, bukan berarti dia terbatas ruang dan waktu. Bukan itu yang bukan gambar itu yang membuat jadi dia terbatas. Buktinya dia maha hadir, dia menyertai umatnya sampai akhir zaman. Ya, ini saya Jika ada orang yang betul-betul percaya kepadanya, memanggil namanya, dia akan hadir. Buktinya itulah dia maha hadir, tidak terbatas ruang dan waktu. Ya, maka itu saya mau bikin bandingan sama dengan tadi ada perdebatan tentang analogi. Kamu mau bandingkan Yesus sama siapa? Perbandingan itulah. Iya, dia mau bandingkan Yesus sama siapa? Yesus tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Iya, saya mau bandingkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dilukiskan, tidak bisa diuraikan karena dia tidak serupa dengan makhluk dan tidak punya tepi. Jadi tidak ada wajah yang terlihat dalam pikiran logika orang manusia. Baik, Pak Karim, kalau saya tunjukkan. Bentar Bu Mikana, itu yang namanya perbandingan. Kalau analogi kita ya. Kalau saya tunjukkan bahwa di dalam Quran hadismu Allah punya wajah, punya dua tangan, punya mata, punya jari, punya betis, apa yang akan Bapak lakukan? Itu yang disebut dengan kiasan. Itu yang disebut dengan analogi. Oh, ya. Mana yang berkata itu adalah kiasan? Makanya sebentar, makanya tadi saya mau masuk dengan mendukung yang tadi itu mengatakan analogi. Analogi itu kan kita menggunakan sesuatu yang gaib, kita uraikan ke dalam logika. Jadi kita uraikan ke dalam logika kita. Itu yang dia bilang tangan, wajah. Artinya kekuasaan itu di situ kekuasaan. Kalau dia katakan dunia wajah Allah dikatakan segala sesuatu akan musnah kecuali wajah Allah. Apa artinya itu? Tunggu sebentar. Kalau dia katakan dunia, langit dan bumi dalam genggaman, bukan berarti dia punya tangan, tapi tangannya itu luas, ilmunya luas, wajahnya luas. Ini tidak bisa dibayangkan dengan akal pikiran. Saya tanya satu-satu. Pak Karim, saya tanya satu-satu dulu. Dikatakan di dalam Quranmu, Allah segala sesuatu akan musnah kecuali wajah Allah. Apa artinya?
Ulangi, mohon diulangi. Dalam Quran dikatakan semuanya akan musnah kecuali wajah Allah. Artinya wajah Allah apa? Artinya wajah Allah. Wajah tu wajahia. Tuh. Artinya sesuatu yang ada di alam semesta ini akan hancur kecuali kekuasaan Allah. Siapa yang menghancurkan alam semesta ini? Ya. Maksudnya apa kekuasaan Allah, Pak? Kekuasaan Allah itu tidak bisa diuraikan, tidak bisa. Jadi wajah itu artinya kekuasaan. Wajah kekuasaan dengan kekuasaan. Sekarang saya tanya, ketika Allah mengatakan dia menciptakan Adam dengan kedua tangannya, dan di dalam hadis itu dikatakan kedua tangan Allah sebelah kanan semua. Itu yang namanya Allah mempunyai tangan kiri, Pak. Ibu kan tadi sok tahu tentang analogi. Itu yang disebut dengan analogi atau kiasan. Saya nggak sok tahu. Yang memberikan analogi itu RT 6 sendiri, kalian sendiri, yang mengatakan manusia sama seperti robot. Jadi itu analogi, bisa juga dibilang perbandingan, bisa juga dibilang persamaan. Tapi persamaan yang analogi bukan saya, Pak. Temanmu sendiri yang menyatakan manusia menciptakan robot. Bukan. Yang tadi memberikan kan analogi itu adalah teman Anda, bukan saya. Yang keluar dari mulut ibu Jangan bilang. Jangan kemana-mana. Sekarang saya tanya sama Anda, wajah Allah artinya kekuasaan Allah. Betul? Tunggu sebentar. Ibu mengatakan tadi sama orang itu, masa hanya analogi saja? Wajah Allah, arti wajah Allah apa? Tunggu saya tuntaskan dulu. Ibu kan yang mengatakan analogi, masa analogi saja kayak anak TK tidak tahu. Baru kemudian ibu mengatakan juga masa 1/2 atau 0,5 dibagi dengan 0,25 atau 1/2 dibagi 1/4 tidak tahu. Kenapa balik lagi ke situ itu? Itu cuma pelajaran SD, Pak. Bagaimana kita, gini loh, ketika Anda bertanya tentang Tuhan yang ada supranatural, artinya di luar akal kita. Tuhan itu bukan seperti kodok yang bisa kamu pakai di pelajaran biologi, kamu di bawah mikroskop, lalu kamu bedah. Kalau kita bicara tentang sesuatu yang supranatural, otomatis memerlukan EQ yang tinggi, Pak. Ketika kita berbicara Yesus anak Allah, kalian bertanya ibunya siapa? Itu bodoh, stupid. Karena istilah anak Allah di dalam Alkitab kami, tidak pernah berarti Allah itu kawin dengan seorang wanita, kemudian punya anak, wanitanya hamil. That is so stupid. Makanya kita tes dulu, logikamu jalan nggak, nalarmu? Ngerti, Pak? Kalau setengah dibagi 1/4 saja dia kesulitan, pada itu pelajaran SD di bawah, itu pelajaran anak kelas 3, kelas 5 kali SD. Jadi kalau analogi yang sederhana saja kesulitan, bagaimana mungkin kita bisa bicara tentang Tuhan? Jangan ke sana dulu. Jangan ke sana dulu. Tadi Bapak mengatakan, jangan ke sana dulu. Pak Karim mengatakan tadi bahwa Allah di dalam Qur'anmu tidak serupa dengan siapapun. Kita akan cek, benarkah klaim Bapak itu? Pertanyaan saya yang pertama. Dalam Quran Anda dikatakan segala sesuatu akan musnah kecuali wajah Allah. Apa artinya wajah Allah, Pak? Silakan jelaskan. Wajah Allah adalah kekuasaan Allah. Dari mana Bapak mendapatkan penafsiran itu? Sebutkan sumbernya. Bukan dari mana. Ibu kan mengajak saya untuk berlogika. Pak, Islam itu bukan Bapak dan saya. Bapak tidak boleh menafsirkan Quran, saya tidak boleh menafsirkan Quran. Saya minta datanya, dari mana sumbernya Bapak mengatakan wajah Allah itu berarti kekuasaan. Itu tidak Bapak menggunakan tafsir siapa? Atau itu hanyalah asumsi Bapak sendiri? Itu bukan asumsi dan itu bukan, tidak perlu kita Saya minta sumbernya, hadisnya mana, tafsir siapa yang menyatakan wajah Allah artinya kekuasaannya? Tidak perlu ditafsir, tidak perlu dalil, tidak perlu. perlu. Artinya abang asumsi dong. Tidak, itu bukan asumsi karena kalau tidak asumsi mana datanya? Tidak perlu data, kita akan gunakan logika. Tidak perlu data, nggak bisa begitu, Bang. Kalau abang ngomong tanpa data, artinya abang asumsi. Kalau kita menggunakan spiritual atau iman, itu ada di dalam, ada dalilnya. Tapi saya tidak menggunakan itu, iman spiritual. Saya menggunakan logika. Jadi yang berhubungan dengan logika itu bisa diukur. Kalau Allah itu tidak bisa diukur. Tidak bisa diukur dengan logika. Sehingga itu saya menjawab bahwa wajah Allah, tangan Allah, ilmu Allah itu adalah meliputi kekuasaan. Kalau dia sebut tangan, disebut wajah. Mana datanya diminta? Itu Bukan yang disebut asumsi Bapak. Datanya di mana, Bang? Datanya. Aduh.
Kalau mau minta data, itu harus kita buka hadis dan Quran yang hadisnya berapa? Hadis nomor berapa? Seperti Juma dia bisa menjawab itu karena dia hafal Al-Quran, dia seperti Juma. Juma gimana sih Pak ini? Kalau Bapak tidak bisa berdiskusi ngapain naik? Gak bisa tunjukin data, gak usah naik. Bukan nggak bisa berdiskusi, bukan nggak bisa tunjukkan data. Anda tahu nggak? Anda tahu Allah itu meliputi langit dan bumi, ya. Mata Anda. Pak, saya tanya ya, saya bacakan ya. Pak, sebentar, saya tanya ya. Hadis Sahih Al-Bukhari volume 8, buku 74, nomor 246. Di dalam hadis yang otentik, Muhammad berkata, Allah menciptakan Adam di dalam gambarnya sendiri dan tinggi Adam 60 hasta. Kemudian Abu Hurairah di dalam hadis Sahih Al-Bukhari 809. Abu Hurairah mengatakan bahwa Muhammad berkata, Allah Ta'ala dan mulia menciptakan Adam menurut gambarnya sendiri dan tingginya 60 hasta. Dengan kata lain, baik Allah maupun Adam sama-sama memiliki tinggi kira-kira 27,5 meter. Kemudian hadis Sahih Al-Bukhari nomor 6227, Sahih Muslim nomor 2841, Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam di dalam bentuknya sendiri, tingginya 60 hasta. Kemudian hadis Sahih Muslim nomor 2612. Jika kalian saling berkelahi dengan saudaranya, maka jangan pukul wajahnya. Karena Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuknya. Allah menciptakan Adam dalam bentuk Ar-Rahman. Hadis sebentar Pak, saya bacakan dulu Pak. Ini ada di dalam hadis riwayat Ad-Darqutni Ibnu Hajar dalam Fathul Bari volume 5 nomor 217. Pertanyaan saya apa artinya Pak? Muhammad berkata, kalau kamu bertengkar dengan saudaramu jangan pukul wajahnya karena Adam diciptakan itu segambar dengan Allah. Maksudnya apa Pak? Itu bohong. Kalau hadis-hadis Sahih Al-Bukhari bohong. Iya, karena dia bertentangan dengan Al-Quran. Sahih Al-Bukhari bohong, teman-teman. Semua orang Islam akan ini aku dengar Sahih Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim bohong ya, Pak? Oke, ya. Iya, bukan masalah namanya orang itu. Orang yang menulis ini menggunakan referensi nama orang itu. Jadi semua orang Islam kalau ibu bacakan itu pasti dia bilang bohong karena Allah tidak serupa, bertentangan dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah. Ini ada di dalam kitabmu sendiri. Nih, bahkan Nabi Muhammad berkata, jika seseorang kamu pukul, maka hendaklah dia menjauhi wajahnya, karena sesungguhnya Allah menciptakan Adam menurut rupanya. Hadis riwayat Abdullah bin Ahmad dalam Al-Sunnah. Maksudnya, janganlah kamu menghina wajah seseorang, karena sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam menurut rupa Al-Rahman. Itu bukan kitab suci, itu tulisan orang. Jadi banyak orang-orang yang tidak paham, orang yang sesat sering digelapkan sama ayat-ayat seperti itu. Mereka bangga, Tuhan serupa dengan manusia. Seakan-akan Islam juga seperti itu. Saya tanya, berarti hadis nabimu ini bohong ya? Yang nabimu berkata bahwa Adam diciptakan menurut gambar Allah itu bohong ya? Bukan nabiku yang bohong, tapi orang yang menulis di antara mereka. Iya, karena ini kan dari Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan dari kitab-kitabmu sendiri. Berarti kitab-kitab ini banyak kebohongan isinya ya? Itu tulisan orang ngaur. Kalau setiap hadis. Iya, kamu tuh imannya kan kepada Quran dan kepada hadis, betul nggak? Itu kalau ada saya baca buku seperti saya tanya, kamu harus beriman kepada Quran dan kepada hadis, betul? Hadis yang benar itu ada. Hadis yang paling sahih itu adalah Al-Bukhari dan Muslim, Pak. Kalau Anda sudah menolak Al-Bukhari sama Muslim, lalu apa yang tersisa dari agama Anda?
Oh, itu orang tulis. Saya bisa tulis. Bukhari dan Muslim. Islam itu seperti ini, seperti itu. Islam boleh makan babi, seperti ini. Padahal saya... Ya, Hadis padahal, mana yang Anda percaya? Nggak ngomong Islam boleh makan babi. Bapak fokus ke tadi loh. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi Bapak berkata Adam diciptakan menurut gambar Allah. Jangan ke babi-babi, Pak. Saya nggak ngomongin babi. Fokus. Iya. Cemilanya salmon dong, jangan micin. Iya, saya contohkan. Oh, berarti itu menurut Pak Karim ini gini Kak Sophie, itu karangan orang lain, dia ngaku-ngaku Sahih Bukhari, Iya, mungkin gitu maksudnya Pak Karim ini. Aku mau tanya hadis mana yang Abang Karim percaya nih? Hadis mana? Yang Abang gunakan hadis apa? Hadis itu Bukhari, Muslim, semua itu. Jadi terus siapa lagian siapa yang ngarang-ngarang Sahih Bukhari? Mana mungkin orang ngarang-ngarang itu? Misionaris yang belajar Islam. Aduh, Misionaris menurut Sahih Bukhari. Oh. Ini pasti setengah dibagi 1/56 juga nggak tahu nih dia nih. Lagian siapa misionaris yang mau nulis hadis, Pak? Aduh, jadi, ngarang Bapak ini. Banyak orang yang menulis. Pak, jangan asal nuduh. Siapa yang nulis, misionaris yang nulis hadis Bukhari? Ketika dibacakan kepada orang Islam, semua orang Islam langsung salah ini. Salah tulis. Sabar. Gua tanya dulu Abang Karim nih. Bang Karim. Kalau dia merujuk setiap dibacakan hadis sesuai dengan Al-Quran kita terima. Bang Karim. Paham kalian? Enggak, coba dulu beli hadisnya Pak Karim. Nanti teliti betul nggak ada di situ. Kamu jangan nuduh-nuduh misionaris loh. Kamu itu fitnah loh. Baca salah sedikit kita langsung tahu ini salah. Kata-kata salah. Bang Karim, pertanyaan saya, hadis mana yang kamu gunakan? Hadis dia merujuk pada Al-Quran, Bukhari, Muslim. Ya. Hadis Bukhari ya. Betul. Semua hadis yang sesuai dengan Al-Quran. Iya. Pertanyaan saya, hadis mana? Hadis Bukhari benar? Iya, benar. Kamu punya hadis Bukhari nggak di situ? Saya di jalan masa mau bawa hadis Bukhari. Oh, di rumah ada nggak hadis Bukhari? Ada di rumah. Nanti sampai rumah buka hadis Bukhari berapa tadi Bu Sofi? Banyak, itu ada di video saya, banyak sekali. Udah, kamu sampai rumah nggak usah panjang lebar, kamu sampai rumah buka hadis Sahih Bukhari. Iman. Saya bacakan Bapak surah 68 ayat 42. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Oh, itu maksudnya pada hari betis disingkapkan, itu maksudnya bukan Allah punya betis yang disingkapkan pada hari Bapak betis. sudah baca tafsir? Bapak sudah baca tafsir nggak? Bahwa Allah akan menyingkapkan betisnya pada hari kiamat. Betisnya maksudnya manusia itu betisnya yang akan disingkapkan. Aduh. Bapak, sorry ya Pak.
Ya Kalau saya bilang botol, jangan marah ya Pak. Artinya Bapak benar-benar tidak tahu Islam. Bukan, Anda punya otak ini kan cuma setengah. Kak. Jadi Bukan saya Pak, Islam itu tidak boleh Bapak atau saya yang menafsirkan. Saya bacakan Bapak Sahih Al-Bukhari volume 9. Sebentar Pak, saya bacakan Bapak Sahih Al-Bukhari volume 9, buku 93, nomor hadisnya 532S. Kalian ini kan setengah otak tidak sanggup. Kita ini Dikisahkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian yang Maha Kuasa akan datang kepada mereka dalam bentuk selain yang mereka lihat pertama kali, dan Allahmu akan berkata, aku adalah Tuhanmu. Dan mereka akan berkata, kamu bukan Tuhan kami. Dan tidak ada yang akan berbicara kepadanya kecuali para nabi. Dan kemudian akan dikatakan kepada mereka, apakah kamu mengetahui tanda yang dengannya kamu dapat mengenali Allah? Mereka akan berkata, betisnya. Dan Allah akan menyingkapkan betisnya, di mana setiap orang percaya akan bersujud di hadapannya, dan akan tetap ada orang-orang yang dahulu bersujud di hadapannya. Ini Sahih Al-Bukhari, volume 9, buku 93, nomor 532. Dan tadi ya, Bapak baca ya Pak, Asbabul Nuzul, dan Bapak baca tafsir. Surah 68 ayat 42. Allah Bapak akan menyingkapkan betisnya pada hari kiamat. Jadi itu makanya saya bisa katakan kalian TK dalam berpikir karena Loh iya, jelaskan sama kami. Menurut surah 68 ayat 42, Allahmu akan menyingkapkan betisnya. Tadi saya sudah bacakan. Sahih Al-Bukhari, volume 9, buku 93, nomor 532. Kamu akan mengenali Allah pada hari kiamat dengan betisnya. Dan pada hari kiamat Allah akan menyingkapkan betisnya. Maka itu jangan menghina orang mengatakan logika analogi. Bapak, tolong jelaskan apa arti betis Allah. Bapak jelaskan. Itu yang disebut dengan analogi. Apapun yang dianalogikan dengan manusia, betis, tangan, kaki, itu kekuasaan. Ibu, kasihan, belajarlah. Kasihan. Betis itu untuk apa sih Pak? Bapak tahu nggak betis itu apa? Kalau ibu bilang mau standar logika, itulah kekuasaan Allah. Seluruhnya itu adalah kekuasaan Allah. Maka itu kalian tidak. Allah kok bisa musnah Pak kecuali wajah Allah? Karena kalian mengimani gambar kan, mengimani lukisan, mengimani. Ini bukan ada di dalam Alkitab kami Pak, ini Quranmu. Di dalam Alkitab kami tidak pernah Allah menyingkapkan betisnya pada hari kiamat. Betul nggak teman-teman? Ya karena logika Anda kan terbatas Bukan, logika. Pak, ini Quranmu sendiri bahwa Allah akan menyingkapkan betisnya itu ada di dalam surah 68 ayat 42, ada di dalam hadismu. Bapak ini gimana? Saya sudah jelaskan analogi mengerti tidak? Analogi sesuatu itu kekuasaan. Kalau disebut betis, jari, itu analogi. Jadi kalau Al-Quran atau hadis menganalogikan, misalnya misalnya Allah berfirman, langit dan bumi dalam genggamanku, berarti Anda mengatakan berarti Tuhan itu memiliki tangan ya. Gobloknya seperti itu kalau kalian memahami setengah-setengah otaknya itu. Nah, Pak Karim ini bilang orang-orang kita nggak memahami itu, kita minta penjelasan dari kamu. Goblok-goblokan itu orang yang. Kita minta penjelasan dari kamu apa arti betisnya Allah. Gimana? Itu kan itu kekuasaan. Segala sesuatu yang dianalogikan itu. Iya, dari mana dasarnya Bapak mengatakan betis kekuasaan? Kita minta mana hadisnya, tafsir siapa yang menyatakan betis Allah adalah kekuasaan. Bentar. Teman-teman, jangan ngomong itu ya, bodoh sama goblok, soalnya liveku ditandain. Kalian kan sudah duluan tadi menggoblok-goblokan yang tadi mengatakan analogi itu adalah Pak Karim. Ya jangan ngomong gitu lagi ya. Jadi gitu. Ini ibu ini yang mulutnya yang kurang bagus. Saya membalas yang tadi ibu ini. Bapak yang ini mengatakan TK goblok, otak setengah. Saya balas ibu, terima kasih. Ibu kan sudah lakukan sama sesama muslim kita ya. Ya memang kamu buktikan kalau kamu pintar. Ibu kan bilang orang Allah mau punya betis aja kamu nggak tahu. Ibu kan harus mengatakan benar itu benar, salah itu salah walaupun pahit. Loh, tadi saya mengatakan Allah Anda menyingkapkan betisnya pada hari kiamat, Anda nggak tahu. Saya katakan itu analogi goblok. Ya analoginya mana Pak dasarnya? Bapak harus punya dasar. Bapak Karim kan sudah tua, sudah bentar lagi bawa tanah. Kok ngomong gitu terus sih? Kalau dunia dalam genggaman itu, apakah Tuhan memiliki tangan seperti kita, tangan dua, mata dua? Ibu rasakan ini ya, ibu yang tadi ngomongin bilang
Bapak Karim seorang orang tua yang udah tua harusnya sebagai contoh, bukan malah ini loh. Gimana ya nih si Bapak ini loh? Kita harus sebut dia karena dia juga mulutnya silet. Mulutnya ini pisau. Orang ini, ibu ini. Ya memang kebenaran itu menyakitkan untuk Anda. Ibu mentang-mentang pintar, orang bilang 1/2 dibagi 1/4 saja, dia bilang anak TK. Ibu ini yang Pak Karim. Pak Karim Ibu. itu jelasin tadi yang ditanya betis itu seperti apa. Kenapa lari sini lari situ, Bapak Karim? Jangan jadi penghujat. Kita ini, nama saya Justru Karim. kami tidak pernah menghujat. Tanya ke Bapak, apa arti betis? Kita Turun mayoritas aja nih juga nggak bisa jawab ini karena. Hah? Saya sudah katakan tadi analogi mengatakan tidak ibu, gobloknya ibu kan situ. Sudah dibilangkan analogi. Kalau 2 tangan itu berarti Tuhan bukan 2 tangan. Dia menganalogikan dalam bahasanya kiasan. Kekuasaan. Dia mau sebut betis kah, atau dia mau sebut kepala, atau mau sebut mata, itu dicontohkan untuk mempermudah manusia memahami kekuasaan Allah. Baru ibu tahu ya. Oke, saya bacakan lagi ya Pak. Mengapa Allahmu dengan Dajjal hanya beda di matanya saja? Hanya beda di matanya saja. Kalau Dajjal itu buta sebelah, sedangkan Allahmu tidak buta. Maksudnya apa Pak? Kenapa mata Allah sama matanya Dajjal kok dibandingkan? Ibu belajar itu sana. hanya kiasan. Ibu belajar ke Israel sana supaya lebih paham. Belajar di Yahudi sana supaya lebih paham. Baik, Bapak berarti tidak bisa menjawab ya. Jangan mengatakan orang bodoh, Pak. Bapak aja nggak bisa menjawab pertanyaan kita. Itu makanya Ibu, kalau dengan orang yang Ibu bisa katakan. Bapak tadi mengatakan kiasan. Sekarang saya bacakan hadis Sahih Al-Bukhari nomor 6598. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 6598, Nabi Muhammad berkata, kalau Dajjal itu matanya buta 1, tapi Allah tidak buta sebelah. Sekarang saya tanya, kalau itu merupakan perumpamaan, kenapa mata Allah dibandingkan dengan mata Dajjal? Kalau saya contohkan Ibu lagi. Saya turunkan lagi dulu. Iya. Salam. Ya, salam Ben 94. Salam, selamat malam. Selamat malam. Yang mau ditanya saudaraku? Bilang kurang jelas suaranya. Ada yang mau ditanya? Oh, ada. Oke. Saya baru belajar. Jadi saya mau bertanya sedikit lah. Apa tugas Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Apa tugas ketiga itu? Maaf, kamu Kristen Islam? Kristen. Apa tugas Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus? Ya, tugas Allah Bapa, Allah Anak, ada Roh Kudus itu nggak ada. Yang ada adalah Allah Bapa, Anak Allah, dan Roh Kudus. Oh ya. Jadi tugas mereka itu apa ya? Saya bertanya, tidak tahu. Ngapain kamu tanya? Kamu nggak tahu tugas Tuhan Allah yang Maha Kuasa apa? Dia mengendalikan alam seluruh semesta ini. Gimana sih kamu? Tugas anak apa tugasnya? Aduh, Kak Sophie? Tugas tuh kata PR. Ada bahasamu keliru. Siapa yang memberikan tugas kepada Allah? Nggak ada. Apa tugas? Contohnya. Pertanyaanmu diperbaikin dulu. Nggak ada tugas Allah. Emangnya siapa yang memberi tugas? Emangnya dia anak sekolahan pakai PR? Oke lah, kamu tidak bisa jawabkan. Oke, saya tukar pertanyaan lah. Sebab dia ada tugas Ben. Saya ada tanya lagi. Ben, bentar. Diam dulu. Bentar kau. Loh, kok kamu pula yang ngatur di room saya? Enggak, saran saya samamu, kalau kamu betul-betul Kristen, kamu baca kitab Kejadian sampai berurutan ya. Jangan lupa kau berdoa. Itu aja. Bentar. Apa lagi? Di dalam Alkitab ada mengajarkan panjang sabar kah? Iya, panjang sabar bukan berarti kau semena-mena di sini. Tapi sewaktu Yesus membalikkan meja di dalam bait Allah, kemana perginya sabarnya?
Ini kenapa lagi nih? Kok diam, nggak bisa dijawab? Iya, kau ini sebetulnya Kristen apa bukan sih? Ya, saya mau tahu sama ada. Bagimu Yesus itu siapa? Bagimu Yesus itu siapa? Yesus adalah sang juru selamat bagi saya. Apakah dia Tuhan Yesus dan Allahmu? bukan Tuhan buat kamu. Ya Allah, iya. Ya Tapi sudah. kan harus diperdebatkan. Iya, kamu baca Alkitab ya, Kejadian sampai Wahyu berurutan ya, jangan lupa kau. Biar pintar. Bang itu, aduh, udah keluar. Admin. Ya, malam admin. Malam Tony Blank. Malam, kakak. Ya, silakan saudaraku, ada yang mau tanya? Iya, ada. Silakan. Kalau misalkan karbu PWK cocok untuk mesin Tiger nggak, kak? Apa? Suara sejelas, kak? Kurang jelas. Kamu tanda apa? Karbon ini apa namanya? Iya, karbu PWK itu cocok nggak sama mesin Tiger? Aduh, nggak jelas kamu pertanyaan nih. Ya, serius. Nih, saya mau tanya. Nggak ah. Nggak jelas pertanyaannya. Apa? Empu Didi. Ya, malam santri. Iya, malam. Silakan santri, ada yang mau ditanya? Ada. Iya, silakan. Saya hanya ingin ya, kita sering-sering aja ingin tahu. Iya. Menurut kitab Injil itu perjalanan Ashabul Kahfi itu seperti gimana sih? Maksudnya gimana? Kan di Muslim itu dikatakan perjalanan Ashabul Kahfi itu sudah berbeda, ada dua versi, yang Injil dengan yang Al-Quran. Saya ingin tahu yang perjalanan Ashabul Kahfi yang dari kitab Injil. Teman-teman mengerti nggak pertanyaannya? Ashabul Kahfi. Maksudmu surah Al-Kahf kan? Hah? 7 orang yang tidur dalam gua kan? Nah, ya. Di dalam Kristen itu tidak ada di dalam Alkitab, ya. Cerita tentang Seven Sleeper, 7 orang yang tertidur di dalam gua, itu merupakan khotbah seorang pendeta yang memberikan kisah itu sebagai satu dongeng untuk menguatkan orang Kristen yang pada waktu itu disiksa, dikejar-kejar Romawi. Nah, dia menceritakan satu kisah bahwa ada 7 orang, ya, namanya The Seven Sleeper of Ephesus. Itu dibuat oleh pendeta namanya Yakub Seruk, ya, Yakub dari Seruk. Hanya khotbah homili mingguan, yang mana pada waktu itu pendeta mengatakan
Enggak apa-apa nih ada kisah dongeng ya tentang 7 orang ini lari dikejar-kejar bangsa Romawi, tapi dia masuk dalam gua dilindungi oleh malaikat, ya kan? Terus dia bangun 300 tahun kemudian, kaisarnya udah berganti dan kita sekarang menjadi agama yang menang. Nah, ternyata hal itu benar-benar terjadi. Tapi kisah 7 orang yang tidur kemudian 300 tahun kemudian bangkit itu nggak pernah ada. 7 orang tersebut mati di dalam gua, sampai sekarang guanya juga masih ada. Jadi itu cuman kisah yang diambil dari orang-orang yang dikejar-kejar, itu bangsawan ya, itu bangsawan yang pada waktu itu masuk ke Kristen, mereka dikejar-kejar untuk dibunuh karena mereka masuk ke menjadi agama Kristen, lalu mereka melarikan diri ke gua, ya. Nah, itu menjadi satu legenda, tapi mereka tidak benar-benar 300 tahun kemudian terus bangkit lagi, itu nggak ada, ya. Jadi itu hanya untuk menguatkan orang Kristen aja. Memang sekarang ini kita kondisinya terdesak, dikejar-kejar, tapi nanti pasti Tuhan memberikan kita kemenangan, gitu aja gitu loh, ngerti nggak? Diambil hikmahnya gitu loh. Oh iya. Ya udah. Itu kamu bisa baca kok. Judulnya The Seven Sleeper of Ephesus dari Pendeta Yakub Seruk. Itu kamu bisa baca, bukunya ada. Kamu cari aja. Oh, ya ada. Siap. Terima kasih Kak. Hanya ingin tanya itu aja kok. Oh ya, makasih santri ya. Sama. Ya. Selamat malam Hasibuan, Borkat. Malam. Ya, itu Hasibuan, Kristen Islam? Saya Islam. Ya, silakan itu ada yang mau ditanya? Saya hanya mau bilang bahwa kejadian tadi tidak boleh terulang. Kenapa? Karena semua kita meyakini agama kita benar. Kristen meyakini agamanya benar. Jadi ketika kita saling menyerang, sesungguhnya kita sudah tidak meyakini agama kita paling benar. Iya Bang, itu kamu dengar nggak tadi itu awal-awal siapa ya yang naik itu tadi ya, si No Name ya, si No Name yang langsung bilang masa Tuhan datang sebagai manusia gitu. Jadi kayak ngolok-ngolok Tuhan kami. Nah siapa yang duluan coba? Iya, makanya dia analogikan ke robot lah, dia analogikan ke ini loh. Itu kan iman kami, memang betul Tuhan itu datang dalam rupa manusia supaya kita bisa mengenalnya, supaya dia menyelamatkan kita, ya mengangkat kita dari debu tanah. Jadi apa masalahnya kalau Tuhan datang dalam rupa manusia? Nggak perlulah dia olok-olok gitu. Ya makanya saya kira semua kita punya keyakinan yang sangat kita yakini. Kami di Islam misalkan meyakini Al-Quran itu adalah perkataan Allah yang diturunkan. Saya kira ketika kita saling mempertanyakan keyakinan itu, yang terjadi adalah debatable. Kenapa? Karena ini soal keyakinan gitu. Jadi tapi Quranmu menyinggung-nyinggung Alkitab kita nggak? Itu kan begini ya, jangan juga bahasanya provokatif. Quranmu bukan begitu. Al-Quran itu siapa? Antaranya saya, kamu, dan yang lain itu manusia. Kan begitu. Setiap manusia diberikan ada alur masing-masing. Maksudnya begini, saya lahir di Islam. Orang tua saya Islam. Pertanyaan saya bukan itu loh. Ya saya kira maksudnya begini. Pertanyaan saya bukan itu loh. Saya nggak tanya kamu lahir di Islam. Enggak, maksudnya gini loh Bu. Ibu tidak perlu mempertanyakan itu. Karena itu udah Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan. Ini pertanyaan saya. Menurut kamu Allah yang disembah Islam dengan Allah yang disembah di dalam Alkitab kami sama nggak? Saya kira kalau saya bilang tidak. Maksudnya begini, persepsi saya tentang Allah itu sangat berbeda dengan Ibu. Persepsinya terhadap Tuhan. Maksudnya gini, persepsi Islam terhadap Tuhan berbeda dengan persepsi Ibu terhadap Tuhan. Begitu. Pertanyaan saya bukan itu. Berarti bahwa Allah yang menurunkan Quranmu dengan Allah yang ada di dalam Alkitab kita beda, gitu kan? Kesimpulan kamu? Begini bahasanya Bu, supaya tidak jadi debel.
Allah saya menurut keyakinan saya, Allah ibu menurut keyakinan ibu. Selesai dia. Baik, kalau begitu, kenapa di dalam kitabmu semua menyinggung nabi-nabi di dalam kitab kami? Tidak ada yang disinggung. Yang ada itu, saya bisa bacakan ayatnya di dalam Quranmu? Jangan Quranmu, Bu, nggak baik. Lebih bagus ibu dalam Al-Quran. Pak, itu memang bukan Quran saya, itu kan Quran kamu, iman kamu yang kamu percayai. Maksudnya Emang begini, Quran ibu. kami gitu. Bukan, ibu bisa lebih Al-Quran sopan. mungkin Bisa jangan lebih disita. sopan. Emang Quran dengan Al-Quran beda ya? Bukan, bisa lebih sopan menyampaikannya supaya kita ini kan sesama manusia. Manusia itu Iya, di dalam Quranmu, mengapa di dalam Quranmu menyinggung nabi-nabi dan Tuhan kami serta kitab kami? Tidak ada yang disinggung. Apa hubungannya agama Islam dengan Alkitab sehingga di dalam Quranmu kenapa ada nama nabi-nabi kami? Loh, begini Bu. Pertama, yang duluan turun itu kan Nabi Isa. Kalau dalam agama kami. Lalu kemudian Nabi penutup itu Nabi Muhammad. Tentu Al-Quran itu ada menceritakan kisah-kisah masa lalu sebagai pelurus. Itu menurut keyakinan kami. Menurut Nah, Al-Quran. kenapa kamu meluruskan agama orang lain? Boleh nggak misalnya saya meluruskan agamamu? Tidak masalah kalau ibu itu berdakwah kepada agama Sudah, Kristen ibu. inilah yang kita lakukan. Kita meluruskan masalah, agama tapi kamu. loh, nggak ada masalah. Apa yang ibu luruskan terhadap itu? Sudah, kalau nggak ada masalah, lalu masalahmu apa? Masalahnya ibu tidak boleh mengolok-olok agama menjadi. Di mana saya mengolok-olok agamamu? Kamu bisa sebutkan di mana saya mengolok-olok agamamu? Ya, tadi ibu sampai bodoh-bodohin lah ini segala macam gitu kan. Bodoh. Iya, Saya kira yang sudah kayak dibagi gitu-gitu. seperempat. Dia ngomongnya 10. 0,125. Itu bodoh nggak? Saya kira bahasa bodoh itu dalam budaya Indonesia itu kurang pas, Bu. Apalagi kita Jangan kesana deh Pak Hasibuan. Saya tanya sama kamu. Islam Mengapa itu, di Bu, dalam Quranmu itu meluruskan nabi-nabi sebelumnya? Apa yang mau diluruskan? Saya kira kan begini. Ada cerita-cerita yang tersimpangkan. Maka ayat. Enggak, langsung aja Pak. Contohnya apa? Ya. Cerita yang kau luruskan dan menyimpang. Ya, begini dia, Bu. Saya ingin menyampaikan begini. Cerita Nabi Nuh misalkan, dalam versi Al-Quran, saya kira itu adalah satu cerita yang benar-benar dari Allah gitu. Jadi Al-Quran itu datang memberikan sebuah cerita yang dulu sudah lama, lalu kemudian diceritakan dalam versi Al-Quran. Dan itu yang benar menurut Al-Quran. Menurut kamu, menurut Al-Quran di dalam Alkitab kami menyimpang. Enggak, saya tanya. Kamu memberikan contoh Nabi Nuh. Menurut Quranmu, cerita Nabi Nuh di dalam Alkitab kami menyimpang. Saya nggak pernah cerita itu, Bu. Saya bilang Enggak, saya kan tadi tanya. Ini gimana sih nih orang? Tolong dong yang naik ke sini udah divaksin. Kamu tadi mengatakan Islam, saya kan tanya kenapa di dalam Quranmu menyinggung nabi-nabi kami. Harusnya kan kalau Islam kamu mengatakan Allahnya beda, ya. Allah kamu bukan roh, Allah kami roh. Udah beda dong. Allah kamu rumahnya di Mekah, Allah kami rumahnya di Yerusalem. Allah kamu namanya Allah kami rumahnya bukan di Mekah. Loh, yang Mekah itu bukan Baitullah. Baitullah itu sebutan bahwa Baitullah itu artinya apa? Kita bukan menyembah Mekah. Enggak, aku tanya. Bukan meyakini bahwa rumah Allah itu di Mekah. Nah, itu kan. Ini orang nih, kamu udah vaksin? Ya terus saja, Bu. Kamu udah vaksin? Terus saja, Bu. Saya tidak tanya kamu menyembah Mekah. Terus? Saya tanya Baitullah itu apa? Baitullah itu sebuah rumah besar. Itullah. Ya. Artinya apa itu? Ya Ibu begini. Kalau dalam Islam itu Mikana semua... nggak bisa nih, Mikana. Tolong yang sehat sedikit deh. Aku nggak bisa nih.
Ibu harus dengar. Ibu juga tidak boleh memaksakan kehendak ibu kan dengan Bang, pemahaman ibu. itu Bang, harus dibuat. abang itu lambat sekali ya. Iya. Ya makanya ibu dengar ya. Kami gini, di Islam itu yang diutamakan akhlakul karimah. Aduh Itu Pak, kamu tadi menyatakan Islam meluruskan. Saya tanya apa yang diluruskan. Kamu bilang cerita Nuh. Saya tanya apa yang menyimpang dari kisah Nuh di dalam Alkitab kami. Loh, kami kan nggak ada. Apa? Apa yang kan menyimpang dari kisah Nuh dalam Alkitab kami? Bu, saya kan nggak ada cerita bahwa ada yang menyimpang dalam kitab ibu. Tadi kan itu bilang meluruskan. Jangan-jangan Taurat, Injil yang apa ibu yang maksud adalah, ya kan saya awali ya Bu ya. Saya awali bahwa Al-Quran itu adalah turun terakhir, duluan Injil, kan begitu ya. Nah, Injil yang ibu pegang dengan Injil yang dimaksud Al-Quran jangan-jangan tidak sama. Jadi Injil yang mana itu? Kan gitu. Kalau tidak sama berarti nabi-nabi yang dalam kitab saudara itu nabi kan siapa? Berbeda, Nabi Nuh. Berbeda juga namanya Nabi kan? Yunus. Beda juga itu namanya, siapa? Kan? Nabi Musa. Kan ada yang sama kan? Ada yang beda kan? Kayak kami Isa misalkan. Ibu apa namanya? Nah, Isa itu ditujukan buat siapa itu? Isa itu ya buat kami Isa. Nggak ngerti kami siapa Isa. Yang dimaksud Isa adalah anak dari Maryam. Kan selesai Bu. Jadi gitu. Itu enggak Bu ya? Jadi kami Allah itu sesuatu yang tidak berwujud bagi kami ya. Maksudnya tidak berwujud seperti manusia, alam, benda. Enggak, jangan ke sana dulu. Kamu tadi mengatakan Quran meluruskan apa yang diluruskan. Al-Quran itu sesuatu yang dan apa yang mau kamu luruskan? Saya tanya contohnya langsung. Apa yang kamu mau luruskan? Contoh cerita Fir'aun. Kan ada cerita-cerita dalam Al-Quran. Ada cerita Fir'aun, ada cerita Nabi Yunus. Loh, kan banyak Bu ceritanya. Makanya Ibu dengar. Satu-satu dulu itu. Contoh satu yang kamu katakan mau diluruskan itu apa? Iya. Menuliskan. Ya, kemudian di versi kami tadi ada. Di tadi kita bilang ada. meluruskan. Apa yang meluruskan? Emangnya ada yang menyimpangkah tulisan-tulisan di dalam Alkitab itu? Apakah bagaimana gitu? Sehingga kan harus diluruskan. Kan bukan kami yang meluruskan Bu. Ibu begini ya. Coba Ibu pahami. Kita tidak bicara bahwa Al-Quran itu kan lahir dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Udah. Semua yang kami yakini, semua yang dituliskan di dalam Al-Quran itu, yang sekarang disebut Al-Quran, kami yakini dengan benar. Pertanyaannya, Ibu, ada yang Ibu menulis Injil, ada yang menurunkan Injil itu atau orang Ibu yang buat, bukan kan? Keyakinan orang Ibu juga kan sama Injil kan? Betul nggak? Betul tidak? Kitab kami nggak ada yang turun dari langit. Oke, kalau begitu. Saya mau tanya, bentar, kami mau tanya. Kami turun dari langit. Quranmu, iya, kamu kan turun dari langit kitabnya. Saya tanya, itu kitab yang turun dari langit disimpan di mana sekarang? Loh. Bukan turun seperti yang Ibu bayangkan langsung tertulis, bukan begitu. Bukan diturunkan fisik dia, Bu. Dan bukan langit yang Ibu lihat di langit sana, bukan begitu. Iya, jadi apa yang turun pada malam Lailatul Qadar? Ya, kalau Ibu baca nanti dalam sebuah pengetahuan, Nabi Muhammad itu menerima Al-Quran itu melalui Jibril. Bisa dialog, bisa melalui mimpi, bisa melalui ini. Kamu tahu nggak malam Lailatul Qadar, surat 97? Coba Ibu baca. Kan saya nggak hafal. Aduh. Ya Ibu baca. Vaksin semua ya. Kita kan nggak hafal. Coba Ibu baca.
Katanya Bapak tahu nggak malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu, Bu, dalam pemahaman Islam, pertama, setiap bulan puasa ada namanya malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu Ya, bukan apa itu hanya malam Lailatul Qadar? malam Lailatul Qadar itu di mana pencapaian seorang muslim ketika dia melaksanakan bulan puasa, di mana malam itu diberikan Allah kepada dia dalam kondisi bahwa dia menerima sebuah kebaikan yang tidak ada tandingnya. Gitu. Jadi malam Lailatul Qadar itu malam yang paling baik di antara semua malam yang pernah ada, diberikan kepada orang yang melakukan iman, yang melakukan ibadah, yaitu hanya turun pada bulan puasa gitu. Kamu pernah dengar nggak bahwa Quranmu diturunkan pada malam Lailatul Qadar? Kan Itu apa yang turun? Ya, kan dialog kan antara Jibril dengan Nabi Muhammad kan. Iqra. Quranmu itu turun pada malam Lailatul Qadar dari langit ketujuh, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit pertama, kemudian didiktekan secara berangsur-angsur, secara tartil kepada nabimu selama 23 tahun. Pertanyaan saya, Bapak Hasibuan Borkat yang terhormat, apa yang turun pada malam Lailatul Qadar? Maksudnya yang turun maksudnya gimana, Bu? Tuh pertanyaan saja nggak bisa ngerti. Udahlah. Pertanyaan saya Udahlah. nggak ngerti. Oke, udahlah itu ya Sibuan ya. Biar kita ganti sama yang lain nih. Kayaknya nggak ngerti juga. Oke lah itu. Selamat malam Bu itu. Ya, tapi saya mau bilang begini, Bu. Saya kira ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa kalau Ibu terus melakukan itu, Ibu tidak dapat kebahagiaan dalam batin Ibu. Tetapi kalau Ibu, kamu kayak tahu aja orang punya kebahagiaan gimana sih? Saya sudah mau mati, saya kena penyakit yang dokter katakan nggak ada obatnya dan saya sudah disembuhkan oleh Yesus Kristus, haleluya. Ya, jadi saya sudah menemukan kebahagiaan dan menemukan Tuhan. Jangan ke sana Pak Hasibuan, sebentar Pak, jangan ke sana. Pak Hasibuan, tadi Bapak membuat satu klaim bahwa Quran itu meluruskan kitab-kitab sebelumnya. Fokus ke situ, Pak. Jangan kemana-mana. Bu, Bapak, pertanyaan saya, Bapak membuat satu klaim Quran meluruskan kitab sebelumnya. Ibu tahu saya nggak? tanya apa yang diluruskan. Bapak bisa jawab nggak? Kalau Bapak nggak bisa jawab apa yang diluruskan, Bapak turun. Gini, Ya, Bu. kalau Bapak bisa jawab, tolong jawab. Apa Pak yang Bapak luruskan? Coba mana contohnya? Saya pengen tahu apa yang Bapak luruskan dari Alkitab kami. Bu, Ibu dengar dulu lah. Udahlah. Ibu terus-terusan bicara. Bukan, itu Hasibuan. Saya kasih tahu sama kamu ya, nggak usah ngajari kami ya. Kalau kami ini terus menerus ya untuk berapologet, kalian bilang kami tidak akan menemukan kebahagiaan. Salah total kamu Hasibuan. Kamu tahu nggak itu Hasibuan? Kenapa saya bisa ada memberitakan Injil jadi apologet di sini? Itu semua karena kasih sayang Tuhan Yesus. Kemarin itu saya sudah minta sama Tuhan untuk mencabut nyawa saya karena saya itu gak ada gunanya lagi. Dan kebahagiaan saya adalah ketika saya ini ya meluruskan tuduhan-tuduhan kalian.